Halo semua, kembali lagi ke tutorial LMS Unicom. Kali ini kami akan menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana caranya membuat soal ujian untuk paket yang berbeda. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Bapak Ibu bisa membuat ujian dengan soal yang bertipe, sehingga nanti mahasiswanya akan mendapatkan tipe soal yang berbeda. Sebagai contoh, misal mahasiswa A akan mendapat soal dengan pertanyaan 1 dan 2, sementara mahasiswa yang kedua akan mendapatkan pertanyaan 3 dan 4. Tentunya hal ini berpengaruh baik karena kecurangan dari sisi mahasiswa akan bisa diminimalisir. Oke, mari kita coba untuk membuat soal dengan tipe ujian yang berbeda. Sebagai contoh, sebelumnya kami sudah mempersiapkan bentuk soal. Ada 2 nomor soal di sini. Soal nomor 1 adalah kategori makanan tradisional. Seperti yang Bapak Ibu lihat, ada 2 buah soal di sini, di mana soal yang pertama adalah makanan yang bukan berasal dari Sumatera beserta pilihannya. Kemudian juga di soal B, makanan yang bukan berasal dari Jawa beserta pilihannya. Tentunya yang perlu diingat sekali lagi, bobot. Karena saya hanya punya 2 soal, maka bobot per masing-masing soal adalah 50 dan 50. Atau bisa saja bobotnya berbeda, asalkan ketika dijumlahkan tetap bobotnya adalah 100. Nah, tentunya kita juga lihat di soal nomor 2-nya, ini untuk kategori minuman tradisionalnya, bentuknya adalah esai, ada 2 soal juga, ada soal A dan soal B, dan juga punya bobot 50-50. Nah, nanti mahasiswa bisa saja mendapatkan soal yang berbeda untuk setiap nomor soalnya. Sebagai contoh, misal mahasiswa A akan mendapatkan soal B karena dirandom oleh sistem, dan mahasiswa B akan mendapatkan soal A untuk soal nomor 1-nya. Begitupun juga dengan soal nomor 2. Mahasiswa A bisa saja mendapatkan soal A ataupun soal B, tergantung dari hasil yang dirandom oleh si sistem LMS Unicom itu sendiri. Oke, kita akan mencoba membuat tentang soal yang berbeda tipe ini. Caranya adalah seperti biasa, Bapak Ibu harus mempersiapkan dahulu kuisnya. Saya tidak akan menjelaskan kembali bagaimana cara membuat kuis karena ada di video sebelumnya. Oke, di sini saya sudah mempersiapkan sebuah ujian, yaitu UTS beda soal. Lalu saya akan klik di sini. Lalu saya akan membuat soalnya, caranya sama, yaitu kita akan mengedit kuisnya. Kemudian, biasakan untuk kita memeriksa terlebih dahulu jumlah nilai tertingginya, yaitu 100. Kalau misal belum 100, Bapak Ibu silakan setting ke 100, karena aturan di Unicom memang maksimum nilainya adalah 100. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin mengacak urutan soal yang muncul, silakan diklik kocok pertanyaan. Tapi dalam hal ini, biarkan urutannya tetap nomor 1 dan nomor 2, akan tetapi nanti dari nomor 1 akan muncul soal yang berbeda tiap mahasiswanya. Nah, caranya adalah kita klik add, kemudian kita pilih a random questions. Kalau pada materi sebelumnya kita akan pilih a new question, kalau sekarang kita pilih a random question. Sebetulnya pada teknisnya, ketika kita ingin membuat tipe soal yang berbeda, maka kita harus membuat kategori soal yang berbeda terlebih dahulu, di mana nanti masing-masing kategori soal akan memiliki soal-soal yang berbeda. Oke, sekarang kita create dulu di sini. Karena tadi kita punya 2 soal, maka saya akan mulai dulu dengan soal yang pertama, yaitu kategori makanan tradisional. Saya buat di sini kategori makanan tradisional. Kemudian kita akan create. Kemudian kita akan create dahulu soal nomor 2, biar nanti kita tinggal tambahkan pertanyaan untuk per masing-masingnya. Bapak Ibu bisa saja menggunakan kategori soalnya berdasarkan bab-bab yang diajarkan oleh Bapak Ibu di dalam course yang diberikan. Semisal sebelum UTS ada 7 bab yang diajarkan, maka kita menyediakan 7 kategori
yang menggambarkan per masing-masingnya adalah bab yang Bapak Ibu ajarkan. Lalu nanti per kategorinya akan memiliki satu atau lebih soal. Tentunya ini akan disesuaikan oleh kebutuhan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu butuh 3 tipe soal, maka per kategori Bapak Ibu harus isi 3. Kalau Bapak Ibu ingin membuat 4 tipe soal, maka per kategori Bapak Ibu harus sediakan 4 soal per masing-masing. Oke, mari kita tambahkan pertanyaan untuk makanan tradisional yang ini. Caranya sama seperti biasa, kita akan see question di sini. Kemudian kita akan buat soalnya. Karena soalnya pilihan berganda, kita akan pilih di sini. Lalu sama seperti biasa, kita akan memasukkan soal yang seperti sebelumnya. Untuk bobot, pastikan bobotnya kita akan masukkan sesuai dengan soal yang kita sudah bentuk. Karena gudeg jawaban yang benar, maka kita akan berikan nilai 100% di sini. Maka kita lihat di sini untuk kategori makanan tradisional ada 1 jenis soal. Kemudian kita akan tambahkan soal yang berikutnya. Ya, setelah kita menambahkan 2 soal tersebut, maka kita bisa lihat listnya di sini bahwa ada 2 pertanyaan untuk kategori makanan tradisional. Tentunya nanti pertanyaan mana yang muncul itu akan dipilihkan oleh sistem untuk setiap mahasiswanya. Mari kita masukkan soal kedua dengan cara yang sama. Kita akan kembali lagi. Kemudian kita akan isi pertanyaan untuk yang minuman tradisional. Baik, sekarang kita sudah selesai memasukkan soal untuk yang kategori kedua, yaitu kategori minuman tradisional. Langkah berikutnya adalah kita harus memastikan apakah nanti benar di sisi mahasiswa soal tersebut akan random sesuai dengan pilihan dari sistemnya. Sebagai contoh, misal saya akan melihat dulu untuk yang pertanyaan kategori makanan tradisional. Ya, di sini yang muncul adalah pertanyaan nomor 2 yang tadi, yaitu makanan yang berasal dari Jawa. Kemudian saya coba lagi untuk mempreview yang lain. Nah, ternyata benar soalnya sudah random bahwa soal 1 bisa saja muncul yang Jawa ataupun juga bisa muncul yang Sumatera. Begitupun juga dengan yang kategori minuman tradisional. Yang pertama muncul adalah wedang uwu untuk misalkan mahasiswa yang pertama. Nah, kita coba lagi, misalkan di random lagi. Masih tetap bisa wedang uwu karena namanya juga proses random, bisa saja menghasilkan hal yang sama. Tapi dipastikan antar mahasiswa proses kombinasinya tentunya akan beraneka ragam.
Nah, ini adalah contoh yang ketika mahasiswa tersebut akan mendapatkan es kacang merah, dan seterusnya. Bapak Ibu juga bisa memeriksa tampilan soal secara keseluruhan dengan media preview. Caranya adalah masuk ke UTS-nya, kemudian kita klik bagian setting, lalu ada bagian preview. Fitur ini memungkinkan Bapak Ibu untuk memeriksa tampilan soal yang akan muncul di sisi mahasiswa, sehingga Bapak dan Ibu bisa merasakan soal yang Bapak Ibu berikan apabila mahasiswa tersebut membuka. Caranya tinggal kita klik Start Time, lalu ini adalah pertanyaan yang mungkin saja muncul di sisi mahasiswa. Setelah mempreview atau bisa melihat dari sisi mahasiswa, maka langkah berikutnya kita harus bisa memastikan terlebih dahulu bobot soalnya. Di sini antara nilai tertinggi dengan total dari keseluruhan soal itu masih berbeda. Padahal seperti yang saya bilang pada tutorial sebelumnya, bahwa antara nilai tertinggi dengan nilai jumlah dari seluruh soal itu harus sama. Nah, kita lihat di sini memang nomor soal 1 dan nomor soal 2 hanya berbobot masing-masing 1. Maka kita harus ubah menjadi per masing-masingnya adalah 50-50 agar jumlahnya adalah 100. Tapi bobot ini juga sebetulnya Bapak Ibu bisa menyesuaikan agar mungkin saja di soal nomor 2 bobotnya bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah dibandingkan soal nomor 1. Kalau soalnya sudah sama, maka soal tersebut siap untuk dikerjakan oleh mahasiswa. Dan jangan lupa atur untuk waktu pengerjaan ujiannya itu sendiri. Sekian tutorial dari kami mengenai membuat soal ujian dengan paket yang berbeda. Selamat mencoba, tergantung kebutuhan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih.